barang yang paling mahal. Kenapa kita bilang paling mahal? Karena Allah bilang kayak gini, wa alafa baina qulubuhum law anfaqta ma fil ardi jamila. Kalau kita kepengen ngiket satu hati, ngiket satu orang yang dia sayang sama kita, kita juga sayang sama dia, kata Allah apa? Nggak akan pernah bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Meskipun ayah bunda kita menginfakkan, kita menyedekahkan semua yang kita punya, bahkan seisi dunia ini kita sedekahkan ke dia, maka nggak akan pernah bisa kita ngikat satu hati sahabat-sahabat kita. Tapi apa? Tapi Allah yang mengikat hati-hati itu. Dan bersyukur banget kita dipersaudarakan, kita diikat hati kita di kendaraan dakwah ini. Padahal bisa jadi ayah bunda sebelumnya kita nggak saling mengenal, ya. Dan yang paling anehnya gitu ya, kenapa ukhuwah dengan orang-orang yang senasab sama kita gitu, ada hubungan darah, tapi kok kalau di PP kok kayaknya tuh nggak ada hubungan darah, tapi kok hubungannya tuh kayak intim banget gitu ya, ngerasa deket gitu ya, perasaan baru pertama kali jumpa, baru pertama kali ketemu, tapi kayaknya kayak ngerasa udah kenal lama. Ngerasa nggak? Itu yang harus kita syukuri di kendaraan dakwah ini. Dan bahkan teringat kataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Laula an salasin ma akhbabtu al-baqa'u fid dunya. Kata Umar bin Khattab, ayah bunda, kalau bukan karena tiga hal ini, ya, kalau bukan karena tiga hal ini, maka Umar itu gak betah lama-lama di dunia. Umar kepengen cepat-cepat pulang, Umar kepengen cepat-cepat ketemu sama Allah, Umar kepengen ketemu Allah, berjumpa dengan Allah di surganya. Tapi karena tiga hal ini, dan tiga hal inilah yang merupakan salah satu kenikmatan yang bisa kita dapatkan sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah, ya. Kenikmatan surga sebelum surga. Kira-kira apa tiga kenikmatan itu? Tiga kenikmatan yang membuat Umar bin Khattab masih mau tinggal di dunia ini. Yang pertama, kenikmatan munajat. Kenikmatan ngadu sama Allah. Kenikmatan bisa curhat sama Allah. Kenikmatan bisa berdoa dengan sepenuh rasa hina dan rasa butuh kepada Allah. Ya, kita telah sama-sama belajar di kelas PPA. Bagaimana kita menghadirkan doa itu bukan cuma sekedar doa, tapi betul-betul doa yang penuh rasa. Doa yang sepenuh apa? Rasa hina dan rasa butuh kepada Allah. Justru kalau ada seorang hamba yang dengan dia berdoa dengan menghadirkan rasa hina dan rasa butuh, justru membuat doanya itu semakin powerful. Doanya itu semakin impactful. Doanya itu punya daya gugah dan daya ubah, ya. Bahkan para nabi dan rasul pun mereka bermunajat kepada Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi yang kehilangan anaknya. Kehilangan anak yang sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai-sampai Nabi Yakub ini menangis dan sampai membuat matanya itu buta. Tapi apa? Di akhir, di ujung kerinduannya itu, Nabi Yakub berkata, qala innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah lah aku adukan sedih dan susahku. Ya. Maka kenikmatan bermunajat ini ayah bunda, ini gak main-main. Kita yang sudah diberikan kenikmatan berdoa, kenikmatan bermunajat, romantisme seorang hamba kepada Allah. Sekarang kan lagi tren diksi romantis gitu ya. Justru doa ini adalah salah satu bahasa cinta yang menurut saya ini bahasa cinta yang paling intim. Doa itu, munajat itu adalah salah satu bahasa cinta yang paling mesra, yang paling romantis antara seorang hamba dengan Rabbnya.
Dari begitu banyak bahasa-bahasa cinta, tapi yang paling romantis adalah doa. Ya. Dan kita insya Allah sudah mendapatkannya. Kalau hilang rasanya gimana Ustaz? Kalau hilang rasanya, kita reset lagi. Kita ngulang lagi, kita belajar lagi. Emang seperti itu ayah bunda. Salah satu cara kita untuk merawat rasa, ya. Merawat rasa yang mungkin udah lama gitu ya, kita berdoa udah nggak ada lagi rasanya Ustaz. Itu perlu kita perbaharui, itu perlu kita cas ulang lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan cara kita ikut dalam komunitas yang di situ ada kebaikan di sana. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kenikmatan apa? Kenikmatan apa yang membuat Umar bin Khattab itu masih betah di dunia? Karena adanya kenikmatan berkumpul dalam ukhuwah, bermajelis, berilmu, belajar dalam dekapan ukhuwah. Ya. Nikmat gak sih teman-teman berada dalam majelis ilmu? Nikmat. Dan bahkan kalau kita mau ngomongin ukhuwah, ternyata untuk bisa kita punya rasa yang begitu dalam, itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Setidaknya ada 6 tingkatan dalam ukhuwah. Ya. Ini saya singkat aja. Yang pertama, level terendah dari ukhuwah itu adalah syarhu sodr, kelapangan dada. Ya. Di level ini ayah bunda, kita mudah memaklumi saudara-saudara yang punya salah sama kita. Kita mudah menerima, kita mudah berlapang dada. Kita nggak ngebales, ya, kita nggak menghujat, tapi kita merangkul. Ini level yang pertama. Level yang kedua, setelah syarhu sodr, level kedua dalam ukhuwah itu adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Kenalan. Ya. Dan tentu bukan cuma kenalan secara, ya nama kamu siapa? Nama aku ini. Tapi kenalan ada yang sifatnya itu kenalan secara jasa dia, gitu ya, secara fisik gitu ya, kenal nama, kenal keluarganya, tempat tinggalnya di mana gitu ya, kemudian mungkin hobi dan sebagainya. Tapi juga yang paling penting juga kita kenal secara nafsiyah. Kenal secara apa? Nafsiyah. Apa itu? Kita tahu, kita paham ya, karakter dari sahabat kita. Kita tahu, kita paham pola pikir sahabat kita, gagasannya, visi misinya, itu juga kita tahu. Itu ta'aruf. Kemudian naik lagi level ketiga. Dalam ukhuwah ada yang namanya apa? Tafahum. Tafahum itu adalah kita saling memahami. Kita saling memahami kekurangan, kelebihan dari saudara kita. Orang-orang yang sudah di level 3 ini ayah bunda, mereka-mereka yang insya Allah tidak cepat sumbu pendek ya. Mereka memahami saudaranya, meminimalisir resiko adanya perpecahan, meminimalisir resiko adanya permusuhan dalam sebuah organisasi. Maka perlu ada yang namanya tafahum ya. Saling memahami kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kita juga harus tahu ya. Kalau sudah naik level lagi, ada yang namanya ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong ya. Kalau ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita lagi butuh bantuan, hayu atuh tolongin, jangan diem aja. Cuman kadang-kadang permasalahannya ya, kalau orang-orang di PPA itu mereka yang punya masalah, tapi mereka masih punya izah ya, mereka jaga marwahnya itu. Dia nggak mau kelihatan punya masalah di depan saudaranya. Iya nggak sih? Maka penting sekali kita punya kepekaan sebagai saudaranya. Jangan nunggu saudara kita tuh sampai babak belur dulu, sampai sekarat dulu, baru kita tolongin. Jangan. Tapi kalau bisa kita harus tanya secara aktif gitu ya. Tanya. Kita yang peka gitu loh. Kita punya kepedulian, empathically. Ya.
Kita punya rasa empati itu kepada saudara kita. Gitu ya. Kemudian naik level lagi. Level yang kelima itu adalah takaful. Dan kita nggak bisa sampai ke level takaful bunda, kalau kita nggak punya yang namanya kelapangan dada. Kalau kita belum kenal, kalau kita belum memahami, kalau kita belum tahu kekurangan kelebihan, kalau kita belum mau nolong menolong gitu. Maka di level takaful ini kita saling menanggung beban, kita saling membackup. Kalau ada saudara kita ya mungkin sedang kesulitan, kita backup. Kita backup mungkin bayaran anak-anaknya gitu ya. Kita backup mungkin bayar listriknya, kita backup mungkin kebutuhan makannya dan sebagainya. Dan yang paling puncak ayah bunda, level dari ukhuwah itu adalah mereka-mereka yang itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan kepentingan saudaranya. Dan itsar ini konteksnya itu bukan dalam hal ibadah, tapi dalam muamalah. Dalam ibadah konteksnya kita apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau dalam muamalah kita itsar dengan saudara-saudara kita. Ya. Sebagaimana dulu ketika kaum muhajirin ya, ketika hijrah, kemudian masya Allah disambut oleh kaum Ansor dengan begitu indahnya, ukhuwah yang begitu dalam. Menawarkan bantuan, menawarkan apa yang bisa diberikan, hartanya, dan lain sebagainya. Ya. Dan semoga kita sama-sama berproses, kita sama-sama berjuang, ya. Dari level 1, level 2, 3, 4 sampai ke level ke-6. Mudah-mudahan Allah senantiasa ikat hati kita dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Dan kita minta sama Allah, karena hanya Allah yang bisa mengikatkan hati-hati kita. Makanya kan kalau di PPA kan ada doa robitoh ya, doa mengikat hati itu, ya. Itu kita baca, kita hafalkan, kita fahami maknanya. Sambil ketika kita baca, kita ingat saudara-saudara kita yang mungkin dulu pernah bareng-bareng, dulu mungkin pernah jalan bareng gitu ya. Tapi kok sekarang udah gak kelihatan. Kita sambil ingat-ingat dia, bayangkan wajahnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah gerakan hatinya, Allah gerakan hatinya, kita bisa berjuang lagi di kendaraan dakwah ini. Itu ya, udah. Ini jam berapa ini?